Baik, selamat siang mahasiswa kelas produksi dan manajemen sapi potong. Hari ini saya mengisi materi tentang sistem produksi dan manajemen sapi potong dan kerbau. Mungkin yang harus dipersiapkan oleh adik-adik mahasiswa itu tentu membaca, mencari literasi yang terkait dengan produksi dan manajemen sapi potong. Ada beberapa buku yang bagus yang adik-adik mahasiswa bisa sebetulnya bisa dicari di googling gitu, di searching ya, misalnya beef production and management decision, kemudian juga ada beef cattle science, itu buku bagus begitu. Kalau buku-buku nasional itu biasanya kita berpegang pada pedoman pembibitan sapi potong yang baik begitu, karena tentu setiap perusahaan berharap ya produknya nanti adalah produk yang tersertifikasi begitu, sehingga mereka pasti harus memahami good breeding practices, kemudian SNI ya, standar produknya, dan tentu dalam prosesnya harus memperhatikan sistem manajemen mutu yang bagusnya, yang baik begitu ya. Ya, tapi di samping itu juga belajar tentang produksi dan manajemen, kita juga harus memperhatikan sekarang ini ada di era animal welfare. Nanti coba adik-adik bisa searching juga Ewin ya tentang sapi potong dan kerbau. Itu cukup banyak bisa diakses. Anda bisa mengambil dari Australia atau MEE, itu pilihan Anda begitu ya. Kemudian untuk standar-standar yang terkait dengan produksi, Anda bisa mengambil dari buku-buku terbitan FAO. Kemudian dari untuk sisi penyakitnya bisa mengambil dari OIE, Organisasi Kesehatan Hewan Dunia gitu ya. Nah, mungkin ada pertanyaan, apa itu yang dimaksud dengan sistem produksi? Jadi sistem produksi adalah suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan kata lain, sistem produksi adalah sistem integral yang memiliki komponen struktural dan fungsional perusahaan. Jadi adik-adik mahasiswa mungkin kalau belajar sistem manajemen mutu untuk sapi potong ya harus memperhatikan apa yang kita sebut dengan SIPOK ya. SIPOK itu singkatan dari supply, kemudian input, P-nya itu proses, output, dan customer. Item-item yang ada di SIPOK itu harus dipelajari dengan baik dan benar, terutama hal-hal yang terkait dengan koefisien suhu teknisnya gitu ya. Jadi adik-adik mahasiswa perlu mempelajari, terutama yang harus bagus itu tentu di proses ya. Di proses walaupun inputnya juga harus dipahami dengan baik gitu. Jadi skema sistem produksi nanti bisa dilihat di salah satu buku yang saya anjurkan tadi gitu ya. Nah, produksi itu merupakan suatu kegiatan yang mentransformasikan masukan atau input menjadi keluaran atau output. Dengan kata lain, seorang manajer yang baik itu harus mempelajari tadi dan bisa menjelaskan ya masukan-masukan yang diperlukan bagi perusahaan supaya nanti outputnya itu bisa output yang berkualitas dan customer itu bisa puas. Dalam hal ini untuk proses produksinya Anda harus mempelajari juga tentang berbagai koefisien suhu teknis ya yang terkait dengan tenaga kerja, bahan baku, mesin, sampai kemudian pendanaan dan sebagainya dan sebagainya. Baik, dasar atau fondasi bagi industri sapi potong itu kita mengenalnya ada 4 strata gitu. Yang pertama adalah faktor manusia, yang kedua faktor finansial, ekonomi, dan kemudian karena sapi potong dan kerbau ini kan ternak ruminansia ya, tentu kita harus memperhatikan hijauan dan pakannya. Jadi harus memperhatikan dan mengarrange ya, memanage dengan baik lahan dan air yang dibutuhkan. Dan pada akhirnya kualitas produksi ditentukan oleh 3 strata sebelumnya gitu ya. Ya, untuk bisa menjadi seorang manajer yang baik, tentu Anda harus mempelajari ya. Tahu bisnis proses tentang industri sapi potong, kemudian juga harus memahami turunan dari produk sampai ke retailnya ya, sehingga
customer atau konsumen itu memang mendapatkan produk yang diharapkan oleh mereka gitu. Kemudian kita juga harus memahami bahwa semua sistem itu harus saling terintegrasi dan holistik, sehingga seorang manajer yang bagus tentu harus bisa menghubungkan ya antara sistem satu dengan sistem yang lain ya, mulai dari bagaimana pemilihan bibit, kemudian bagaimana memutuskan sistemnya, apakah ke komersial cow-calf atau yearling atau stocker atau feedlot, itu kan pilihan dari manajemen ya gitu ya. Jadi pada akhirnya kita harus juga memahami ya ilmu dasar atau ilmu terapan yang terkait dengan reproduksi, breeding, nutrisi, kesehatan, bahkan juga tumbuh kembang, tingkah laku, dan alat perkandangan terutama itu gitu. Ya, kita juga harus memahami bahwa di dunia ini cukup banyak ini ya bangsa-bangsa, setidaknya ada 1000 bangsa, dan kita tahu bahwa Indonesia salah satu negara yang meratifikasi ya, protokol Cartagena, kemudian protokol Nagoya, sehingga pemerintah juga tentu dalam kebijakan pengembangan sumber daya genetik tentu melihat tadi berbagai protokol, konvensi, metode standar yang ada, sehingga kebijakan nasional untuk pengembangan sapi potong itu kita ada yang namanya pengembangan rumpun ya. Jadi pemerintah menetapkan permentan ya, beberapa permentan terkait pengembangan rumpun, pengembangan wilayah sumber bibit dan sebagainya. Tapi pada akhirnya tentu pilihan dari manajemen itu memilih ya apakah dia nanti akan usaha di bidang pemurnian, dan tentu jarang ya di bidang pemurnian. Nah sekarang kebanyakan eranya itu era komposit ya, jadi memadukan lebih dari 2 atau 3 ya bangsa sekaligus untuk mencari sisi-sisi positif dari ternak yang akan kita kembangkan. Dalam hal ini adalah sapi dan kerbau gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, cukup jarang ya kalau di Indonesia itu yang memelihara sapi-sapi yang mungkin murni, dikatakan murni, yang ada tuh rumpun ya. Dan pemerintah itu sebetulnya membuat kebijakan itu menetapkan namanya BPTU ya, Balai Ternak Unggul ya, di beberapa wilayah dari Aceh sana sampai ke Maluku, yang tujuannya adalah pengembangan ternak-ternak rumpun-rumpun lokal gitu ya. Misalnya kalau di Aceh itu ada sapi Aceh gitu ya. Jadi pemerintah mendirikan di sana UPT ya, unit pelaksana teknis milik pemerintah pusat, yang bertugas mengembangkan sapi-sapi rumpun sapi Aceh gitu ya. Kemudian di Sumatera Timur, di daerah pesisir itu kita juga mengenal adanya sapi pesisir. Setidaknya kita punya 12 rumpun untuk sapi, kemudian ada 10 rumpun kerbau, dan ternak-ternak lain juga tentu ada rumpunnya gitu ya. Jadi tapi memang untuk manajemen itu ada persoalan ya, karena pada dasarnya kalau masyarakat atau peternak itu kan tentu memilih usahanya berdasarkan produktivitas ya, karena tentu orang usaha itu akan melihat gimana produksinya dan bagaimana keuntungannya gitu ya. Ada masalah di mana para peternak itu agak susah ya untuk diminta pengembangan rumpun-rumpun atau sapi-sapi lokal, karena pilihannya biasanya sapi-sapi Bos Taurus, apakah itu semental atau yang lain, atau kalau paling tidak kalau di mata peternak mereka itu milihnya pasti adalah persilangannya gitu ya. Dan itu tugas berat bagi pemerintah untuk itu tadi penyelamatan sumber daya genetik. Tapi di negara yang maju itu segmennya biasanya ada 3 ya. Mereka itu purebred producer, atau kemudian kelompok 2 itu cow calf producer, dan kemudian kelompok 3 itu feeder calf producer gitu. Nah, untuk poin yang tadi, yang kedua dan ketiga, cow calf producer dan feeder calf itu target dari negara-negara yang maju ya, produsen sapi potong seperti Australia dan sebagainya. Mereka tujuannya adalah ekspor, dan kita
itu salah satu negara yang memang untuk mendapatkan feeder cup-nya dari mereka, dan itu sudah kita lakukan ya untuk bagaimana kita supaya tidak terlalu tergantung pada katakanlah pihak luar dengan cara regulasi. Jadi kita mengenal adanya program 41 ya melalui Permentan itu, artinya kita kalau import itu ya harus seperempatnya harus indukan gitu, tidak lagi 100% bakalan, supaya ada tambahan terutama populasi sapi potong di Indonesia, karena melalui program SIWAP dan Sikomandan itu kita itu kan berharap setiap tahunnya 1 juta ya, dan 1 juta per tahun, dan itu tuh agak susah dicapai gitu ya. Tapi ada juga beberapa perusahaan yang usahanya itu dari pembibitan sampai ke feeder calf gitu. Ya baik, sedangkan dari sisi sistem produksi itu ada 6 hal yang harus dipahami oleh adik-adik mahasiswa. Yang pertama adalah breeding pun breeds, yang kedua cow and calf production, growing, baby beef production, finishing cattle, dan dual purpose production gitu ya. Ya, untuk hal-hal yang lebih detail nanti akan kita bahas di di praktikum lah seperti itu ya. Nah, khusus untuk manajemen, manajer yang baik itu harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama harus bisa merancang ya dan memutuskan hal-hal bagi perusahaan yang dinilai baik ya. Kemudian sebagai manajer dia harus bisa mengorganisasikan semua sub atau komponen yang ada di perusahaan, kemudian bisa memimpin dengan baik yang keempat, dan bisa yang terakhir tentu bisa melakukan fungsi controlling begitu ya. Kalau untuk manajemen produksi kita kenal juga prinsip-prinsip manajemen produksi ya, apakah itu ada, biasanya kita kenal 7M ya. Man, money, machine, material, methods, dan marketing. Itu 7 prinsip dalam manajemen produksi ya. Dan pada akhirnya seorang manajer yang baik itu biasanya kalau rumusan sederhananya adalah bisa memperhatikan I5CAP3A gitu. Yang dimaksud dengan I5 itu dia harus memperhatikan integrity atau integritas, industri, imaginasi, inisiatif, intelijen, dan C-nya adalah komunikasi. Kemudian P3 maksudnya adalah preparasi, berorientasi pada selalu siap gitu ya. Kemudian memperhatikan performance dan harus memperhatikan keuntungan. Itu adalah prinsip seorang manajer yang bagus, dan itu harus bisa dikendalikan melalui prinsip manajemen risiko. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu di topik berikutnya.